Barusan saya menyaksikan siaran pada Suka TV. Saya harus mengatakan apa dalam tema diskusi yang diadakan oleh pada Suka TV. Kalau saya katakan diskusi, tidak imbang. Tidak imbang. Ya, Imat dengan penuh konsentrasi dan fokus secara akademik, dengan kesiapan beliau untuk mendiskusikan dengan berbagai argumentasi yang sudah disiapkan sebagai sebuah tesis, tapi antitesanya nggak merespon secara akademik dan ilmiah, bahkan tanpa data pun nggak tergambar di pikiran Pak Fakhrul Razi. Justru yang terjadi apa? Pak Fakhrul Razi banyak memberikan nasihat-nasihat. Allah karim, ya anta, ya Rab, anta maulana, ya Rab. Dan seorang Pak Fakhrul Razi yang dalam asumsi saya itu doktor ya, akademisi, dalam sebuah diskusi justru yang muncul cengas-cengingis. aduh, gimana ini Pak Fakhrul Razi ini? Cengas-cengingis dengan mengenalkan diri sebagai pribadi, tidak membawa-bawa PBNU, tapi hampir semua yang disampaikan itu selalu membawa-bawa PBNU, termasuk yang katanya sebuah rapat yang tidak boleh dipublikasikan terlebih dahulu, tapi dia lupa, dia mempublikasikan. Dia belum mau membocorkan, tapi keputusannya juga dibocorkan. Dan itu bukan diskusi. Tapi intervensi namanya, dengan sistem kekuasaan. Apalagi di situ Pak Fakhrul Razi mengaku sebagai ketua PBNU, dan dengan arogannya merasakan sebagai pengurus lama di pengurus PBNU. Ini bukan diskusi, Mas Yusuf, bukan diskusi ini, Mas. Ya, kalau saya jadi Pak Fakhrul Razi, saya malu menyiapkan diri untuk diskusi, tapi yang tampil adalah otoritas. Otoritas sebagai PBNU, ya. Seorang Pak Fakhrul Razi menyiapkan diri untuk berdiskusi, tapi dalam pelaksanaannya tanpa data, tanpa pikiran, bagaimana membangun argumentasi dalam sebuah diskusi, yang nampak justru otoritas. Wah, ini yang dilarang Imam Syafi'i. Diskusi ilmiah kok menggunakan otoritas. Imam Syafi'i sangat benci nih kalau kita pengikut Imam Syafi'i ini. Diskusi secara ilmiah nggak boleh menggunakan otoritas. Harus tetap dalam koridor ilmiah. Misalnya saya diskusi dengan anak kecil. Ngapain kamu? Kamu kan anak baru kemarin. Itu nampak tadi dalam diskusinya Pak Fakhrul Razi. Seolah-olah Imat itu di bawah dan tidak melebihi dalam kapasitas pengalamannya Pak Fakhrul Razi. Ya jauh lah Pak Fakhrul Razi. Jenengan itu hanya cengingas-cengingis saja. Sok paling NO lagi. Parah ini Pak Fakhrul Razi. Dialog ilmiah
membungkam lawan dengan otoritas, bukan membangkitkan lawan untuk mempertahankan argumentasinya. Dijawab dengan argumentasi yang seimbang dan secara akademik, bukan cengenges-cengenges begitu. Gimana ini? Aduh, eman PBNU dijadikan sebagai alat otoritas Pak Fakhrul Razi untuk melemahkan Kiai Imad. Kiai Imad itu bukan anak kecil Pak Fakhrul Razi, jangan dilemahkan dengan model otoritas begitu. Kalau melemahkan Kiai Imad ya dengan ide, dengan gagasan, dengan temuan baru, dengan argumentasi yang bisa membela Bani Ba'alwi yang sekarang ini sedang menjadi tema diskusi Kiai Imad. Jujur aja saya membawa catatan. Karena kalau saya nggak bawa catatan, saya khawatir tertawa terus dari awal sampai akhir, nggak terkendali, jadi lupa semua. Karena memang lucu, apalagi ketika melihat Pak Fakhrul Razi cengenges-cengenges begitu. Pelanggaran loh Pak Fakhrul Razi. Sebagai ketua PBNU belum mengesahkan hasil keputusan rapat untuk diedarkan, sementara Pak Fakhrul Razi membocorkan secara publik. Ini tadi dialog publik. Kalaupun iya, apalagi kalau tidak. Wah, ini anarkisme baru dalam bahasa verbal Pak Fakhrul Razi untuk menutupi kekurangan yang dinampakkan adalah otoritas. Harusnya Pak Fakhrul Razi apresiasi saja. Kalau memang ingin mengapresiasi, kalau memang tidak siap, ya dari awal bilang sama Mas Yusuf kalau tidak siap. Karena ini publik, maka saya juga respon saya ini akan saya publikasi juga. Ini saya mau beberapa catatan saya ini. Ungkapan Pak Fakhrul Razi belajar nasab dari mana? Kok bicara nasab? Pak Fakhrul Razi status akademik S3 sebagaimana status akademik Dr. Pak Fakhrul Razi itu adalah awal sebuah perjalanan akademik, bukan akhir dari sebuah perjalanan akademik. Sebagai sebuah awal perjalanan akademik, doktor itu simbolik. Justru yang akan dihargai adalah temuan setiap orang atau discovery seseorang. Bahkan dalam dunia ilmiah, dalam dunia akademik, memungkinkan anak seusia SMK, SMA memiliki sebuah temuan yang solutif terhadap permasalahan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban. Oh, itu lebih dihargai daripada S3 yang stagnan, atau dalam tanda kutip profesor yang stagnan. Jadi status doktor atau profesor itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah otoritas untuk ngangkangi, merendahkan sebuah temuan. Seluruh akademisi di dunia ini itu akan menghargai setiap temuan yang dihasilkan dari sebuah riset ilmiah. Harusnya Pak Fakhrul Razi atau nasabah siapapun lah, pakar nasab siapapun, itu justru mengapresiasi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman tanpa ada spesialisasi jurusan nasab, tapi punya temuan riset terkait dengan nasab. Lagi pula saya ingin bertanya pada Pak Fakhrul Razi, di perguruan tinggi mana yang ada jurusan tentang nasab di dunia ini itu? Nasab itu ditemukan di beberapa nakobah, dan memang persoalan nasab itu persoalan yang sepele, makanya nggak perlu dipermasalahkan kalau tidak ada masalah. Persoalannya ini kan ada latar belakang masalah yang latar belakangi kenapa Kiai Imad harus melakukan penelitian. Pak Fakhrul Razi tidak fair tadi menyampaikan kecewa terhadap akses riset Kiai Imad, dan di situ menghakimi Kiai Imad seolah-olah dalam posisi yang bersalah.
bukan menyampaikan ide ilmiah untuk berdiskusi dengan Kiai Imad sebagai antitesa yang baik untuk menghasilkan sebuah sintesa, tapi menghakimi Kiai Imad pakai otoritas PBNU lagi, melarang Kiai Imad membawa PBNU secara organisatoris, tapi Pak Fakhrul Razi bawa PBNU. Ada yang tidak fair dari Pak Fakhrul Razi. Apa? Mengapa Pak Fakhrul Razi tidak kecewa terhadap ekses arogansi kenasapan habaib yang berdampak kepada masyarakat yang notabene adalah warga NU, dan bahkan memuji-muji habaib dengan memunculkan telah dialog dengan para ilmuwan di dunia, bahkan keliling dunia. Dalam dialog itu apa artinya memamerkan keliling ke luar negeri, ketemu orang-orang tokoh-tokoh luar negeri? Dalam dialog itu apa artinya? Dalam dialog itu yang harus ditampakkan adalah pikiran Pak Fakhrul Razi. Saya kira Pak Fakhrul Razi tahu data Pak Fakhrul Razi. Kalau ingin membela Habib silahkan, Kiai Imad juga sudah siap. Mengapa saya harus merespon ini? Saya warga NU, Pak. Malu ada pengurus PBNU seperti Pak Fakhrul Razi. Ini saya beranikan ini. Mengapa? Menghakimi warga kalau pun tidak diperbolehkan untuk menisbatkan sebagai pengurus NU, tapi paling tidak Kiai Imad adalah warga NU. Kalaupun ingin berbuat adil secara akademik, tapi yang nampak di situ Pak Fakhrul Razi itu membuat sikap yang understatement, merendahkan Kiai Imad dengan menggunakan otoritas PBNU, ketua PBNU. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kecewa terhadap ekses riset, tapi tidak kecewa terhadap ekses arogansi kenasapan habaib. Ketika habaib mencaci Mbah Hasyim Asy'ari, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada habaib melarang jamaahnya agar anak-anaknya tidak membaca sholawat badar dan masuk ke Ansor, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada habaib mencaci kesepuan di NU, Pak Fakhrul Razi di mana? Habib Rizik mencaci-caci Gus Dur, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada kiai-kiai korban dawir, masyarakat korban dawir, dawir ini tidak hanya dari berita Kiai Imad dan berita saya, katakan begitu. Habib Bar sendiri mengakui banyak habaib yang dawir-dawir itu juga muncul dari para habaib. Pak Fakhrul Razi di mana untuk memberikan sebuah suaka yang membebaskan dan mencerahkan warga NU, atau PBNU loh, bidang agama loh. Ceramah-ceramah yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak sehat terhadap kiai-kiai yang dikeluarkan oleh seorang ketua Robitoh. Istilah kiai itu ada di NU, Pak Fakhrul Razi. Ketika ketua Robitoh mengatakan kiai dengan sebutan-sebutan hewan, saya aja nggak enak menyebutkan. Pak Fakhrul Razi di mana? Mungkin Pak Fakhrul Razi bisa bicara, itu kan oknum. Oke, itu oknum. Kemunculan Kiai Imad itu juga bagian dari, kalau sama-sama menggunakan istilah oknum, itu juga oknum yang pantas untuk keluar dalam rangka menjawab latar belakang itu. Wow, saya juga agak apresiasi itu. Dalam dialog Pak Fakhrul Razi ternyata juga menampakkan kenasapannya sebagai Wali Songo. Ketika Habib Bahar mengatakan Wali Songo nggak punya keturunan, sementara Pak Fakhrul Razi di situ menyampaikan sebagai Wali Songo. Pak Fakhrul Razi di mana? Ada Kiai NU di pengadilan dalam konteks mempertahankan kebenaran, dimaki-maki oleh Habib Bahar dengan ungkapan-ungkapan Muhammad kakek ente atau kakek aneh. Masa Pak Fakhrul juga kasihan? Orang NU loh Pak, ini loh Pak. Orang NU.
Masa nggak kasihan? Baru ini saya agak marah ini. Ketua PBNU itu yang cerdas lah, udah pengurus besar Nahdlatul Ulama, kok nggak cerdas gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah Muhammad. Ada lagi, ini saya saksikan itu Pak Fauzi bicara dengan memotong-motong Kiai Imad. Padahal selama Pak Fauzi bicara, Kiai Imad tidak motong-motong loh, sampai selesai. Etika dialognya di mana? Etika wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahumnya di mana? Apa artinya memamerkan rapat internasional hanya untuk pamer itu? Dialognya dengan Kiai Imad sebagai mu'tarid, sampaikan terhadap Kiai Imad, sampaikan pada Kiai Imad hal-hal yang tidak Pak Fakhrul Razi setujui dari Kiai Imad itu apa? Belum terjawab. Gampang, saya juga udah tahu. Ngapain? Di tempat itu juga yang dibutuhkan dari Pak Fakhrul Razi. Itu aja refleksi singkat. Terima kasih. Semoga kita semua dapat petunjuk dari Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad bagian daripada kecintaan Kiai Imad kepada bangsa Indonesia, kepada ulama yang jadi korban habaib, kepada masyarakat yang sekarang ini telah terdoktrin oleh habaib dan yang menjadi korban. Bahasa dawir itu tidak hanya dari bahasa Kiai NU loh Pak Fakhrul Razi. Lisan-lisan habaib itu juga biasa bicara dawir-dawir itu. Subhanallah, anta maulana ya Rabb. Baik Pak, dari warga NU Rembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.